Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Putri Primatiara di podcast Sosiologi Agama. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang agama dan perkembangan ekonomi. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang peran agama dalam proses ekonomi. Nah, kira-kira nih, kalian tahu nggak sih bagaimana peran agama dalam proses ekonomi? Yuk kita simak bersama. Jadi, agama itu tidak hanya semata-mata berhubungan dengan hal yang bersifat gaib. Agama juga memperhatikan dalam hal ekonomi yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan maupun pribadi, kelompok, keluarga, dan lain-lain, yang juga dapat diistilahkan sebagai ekonomi Islam. Lalu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam? Yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Jadi, agama dapat disebut sebagai suatu faktor, bukan penyebab pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, dan kemajuan masyarakat. Akan tetapi, agama juga tidak statis, melainkan berubah mengikuti pertukaran waktu dan perubahan zaman, serta oleh perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tingkah laku ekonomi manusia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kekayaan ekonomi adalah suatu alat untuk memenuhi hajat dan kepuasan hidup dalam rangka meningkatkan kemampuan agar dapat mengabdi lebih baik kepada Allah, mencari dan menimba kekayaan atau pendapatan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih bagaimana konsep ekonomi Islam? Jadi, konsep ekonomi Islam ialah untuk mengentas kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan, akibat persaingan, kegelisahan dan kesenaan akibat kerakusan, dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan, serta ketentraman hidup manusia kepada kehidupan yang damai dan sejahtera. Pembahasan kita yang kedua yaitu hubungan agama dan ekonomi. Nah, menurut kalian nih, bagaimana sih hubungan agama dan ekonomi? Sebelum saya simpulkan maksud dari hubungan antara agama dan ekonomi, kita harus mengetahui apa maksud dari hubungan agama dan juga ekonomi. Secara umum, agama dapat diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan juga dalam kehidupan manusia, sehingga membawa kepada pola bahwa agama yang menentukan perilaku maupun tujuan bagi kehidupan manusia. Ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Termasuklah ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan alam, sehingga agama dapat disatukan dengan ilmu ekonomi. Jadi, hubungan agama dengan pengembangan ekonomi dapat dijadikan kajian dalam upaya mencoba memahami peran yang dijalankan agama di dalam masyarakat. Dengan cara pandang positivistik, tidak dipatuhi oleh pemeluknya. Sebagian besar di dunia dengan adanya peran agama, kita dapat berharap suatu etika agama. Kita dapat mengurangi rasa cemas dan takut. Agama juga berfungsi menciptakan norma-norma sosial yang mempengaruhi ekonomi. Ajaran agama tersebut menganjurkan agar selalu bekerja keras, tahan cobaan dan hidup hemat, dan juga selalu berusaha tiada henti dan putus asa. Jadi, ekonomi Islam ini dibangun atas dasar agama Islam. Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Ekonomi sebagai suatu yang bersifat independen dan karenanya bersifat objektif dan akhirnya berlaku universal. Hukum penawaran misalnya, yang menyatakan bahwa jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Hukum tersebut berlaku karena para produsen memandang bahwa kenaikan harga barang adalah kenaikan pendapatan. Lalu bagaimana sih pandangan Weber tentang ekonomi Islam? Pandangan Weber terhadap ekonomi Islam ialah penolakan terhadap tradisi,
atau perubahan yang cepat dalam metode dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi tidak akan mungkin terjadi tanpa dorongan moral dan agama. Namun, dia juga mengajukan bukti bahwa tetap terjadi perbedaan dalam cara yang ditempuh oleh berbagai kelompok keagamaan untuk ikut ambil bagian dalam kapitalisme yang mapan. Di Indonesia, menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam dimulai melalui pola kedua sehingga tidak heran jika pengembangan industri keuangan syariah tumbuh lebih cepat dibandingkan pengkajian teoritis dan konseptual dalam pembentukan sistem yang lebih kooperatif. Hubungan agama dengan ekonomi dijadikan kajian dalam upaya mencoba memahami peran yang dijalankan agama. Hubungan agama dengan ekonomi bukanlah hubungan kausalitas, melainkan hubungan timbal balik. Hubungan agama dan ekonomi memang sangat erat sekali pada agama, karena terdapat landasan untuk melakukan ekonomi dengan baik. Agama ialah tempat mengantisipasi terjadinya kecurangan di dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia nyata. Nah, gimana nih? Udah pada paham kan teman-teman penjelasan saya mengenai agama dan perkembangan ekonomi? Cukup sekian pembahasan kita kali ini ya. Nantikan podcast-podcast selanjutnya dengan topik-topik menarik dan tak kalah unik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you next time.